Nah, judul firman Tuhan yang saya ambil hari ini adalah mengapa Yesus harus kembali ke surga. Permulaan pekerjaan Tuhan Yesus yaitu dia lahir ke dunia dulu. Ya, dan dia mulai bicara-bicara sampai usia belasan tahun sudah dia tidak kelihatan. Di dalam Alkitab tidak menuliskan lagi. Terus kemudian usia 30-an tahun dia mulai bergerak di situ. Ya. 3,5 tahun lamanya ya sama seperti orang S1 lah. Yang sekolahnya cepat. Kalau sekolah lama ya lebih dari itu. Nah, kalau Tuhan Yesus mengerjakan segala sesuatu, ada akhirnya, ada penggenapannya, dan Tuhan Yesus selalu berkata, sudah selesai, sudah genap. Maka kita juga, manusia juga begitu. Kita dilahirkan ke bumi ini bukan hanya untuk makan, tidur, punya anak, cari uang, mati, masuk neraka itu. Tapi kita dilahirkan untuk suatu tujuan, ya. Dan tujuan itu kita harus buat dengan Tuhan, ya. Nah, Tuhan Yesus berkata begini, ya, kita itu harus berbuah, ya. Melekat pada pokok anggur, maka kita berbuah. Di luar aku kamu tidak bisa buat apa-apa. Ada orang yang tidak melekat pada Tuhan, dia tidak bisa bikin apa-apa. Kata melekat itu berarti bahwa secara pribadi, Tuhan Yesus juga melekat. Tuhan Yesus juga melekat. Ya. Tuhan Yesus bilang, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Jadi kita harus tahu bagaimana pekerjaan yang Tuhan Yesus kerjakan itu selesai. Dan kita juga, bagaimana kita punya pekerjaan-pekerjaan itu selesai. Kita mesti tahu. Kita harus berbuah banyak. Kita harus melekat dan kita berbuah sampai akhir hidup kita. Ya. Tidak bisa kita cuma berbuah 1-2 hari terus kemudian kita mati. Terus kita berbuah. Anda mengerti kata buah? Banyak orang yang berbuah tapi orang tidak tahu kata buah. Arti kata buah itu artinya hasil. Hasil dari kita punya hubungan atau melekat dengan Tuhan. Hasilnya itu adalah buah. Nah, buah itu disebut hasil. Hasil dari kita melekat dengan Tuhan itu buah namanya. Nah, itu. Ada hasilnya, ada pelayanan, ya tahu, dan macam-macam berkat. Waktu Tuhan Yesus melakukan banyak perkara, ada hasil. Hasilnya apa? Menebus dosa. Tuhan Yesus berhasil memberi buah kepada engkau dan saya, yaitu menebus dosa. Meluruskan firman Tuhan yang salah selama ini yang dibawa oleh ahli Taurat. Dan Tuhan Yesus juga merubah beberapa hal dari daging kepada roh. Seperti contoh apa? Ada agama tertentu sampai hari ini tidak makan babi. Karena dia masih lahiriah terus. Tuhan Yesus itu merubah hukum Taurat dari daging kepada roh. Dia menebus, kemudian saman roh Allah itu datang. Salah satu bagian itu Yesus terangkat supaya Roh Kudus turun. Masuklah kita ke dalam saman rohani. Jadi dosa itu bukan lagi karena tidak makan babi. Tapi bilang babi kau. Tidak makan babi tidak berdosa, tapi kalau bilang kau babi itu dosa. Seperti itu. Tuhan merubahnya seperti itu. Dulu lahiriah, sekarang rohani. Tuhan Yesus datang itu merubah semuanya. Yang perlu dirubah yang diminta oleh Bapa atau surga. Atau Bapa yang ada dalam dia, Tuhan Yesus bilang apa? Bapa yang ada di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaanku. Pekerjaan itu. Maka dirubahlah semua. Dengan demikian dia menyatakan bahwa semua makanan itu halal termasuk babi. Kalau Tuhan sudah bilang halal, itu tidak racun. Orang bilang kata babi itu menakut-nakuti, ada cacing pita lah, cacing apa. Wah, dari dulu orang makan saya tidak berubah jadi cacing juga kok. Ya toh? Baik-baik saja. Sedangkan ikan Papua bilang ikan porobibi, di sini bilang ikan buntala. Yang beracun saja orang bisa makan.
kasih keluar apanya itu langsung bisa makan. Tapi kalau kau tidak tahu, langsung kau pindah alam. Karena kejadian di Sorong pernah, kan itu ikan ada dua jenis. Satu namanya ikan buntal, duri pendek, ada satu yang panjang. Nah, yang panjang itu bisa makan, atau yang peti itu. Satu jenis tapi dia tidak beracun, ikan peti namanya. Itu bisa dimakan. Nah ini dia tangkap ikan, dia pikir bisa dimakan. Satu keluarga habis di kota Sorong tahun berapa ini. Meninggal semua, keracunan. Dan saya dulu pernah baca artikel di Cina, ke Jepang kan. Sebelum mereka tahu makan ikan itu, hampir 1.000 orang mati dulu. Baru mereka tahu resep makannya. Usahanya itu paksa sekali. Tidak tahu ya sudah. Ya begitu. Nah, Anda hati-hati ya, jangan makan-makan sembarang. Semua halal, itu enaknya jadi orang Kristen. Ya? Dosa diampuni gampang. Ya? Makan semua halal. Yang lain tuh paling setengah mati, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah. Kalau kau mau ikut hukum Taurat, kau tidak boleh makan ikan baronang. Karena tidak bersisik. Unta apalagi. Makanya orang bicara-bicara, orang Kristen makan, tidak boleh makan babi. Padahal unta itu di dalam hukum Taurat tidak boleh dimakan. Kamu makan dengan lezat. Sebenarnya kamu punya hukum ini bagaimana? Babi tidak boleh makan, unta kau makan. Ikan baronang kau makan. Kau bakar enak-enak kau makan. Saya cuma cerita sedikit ya. Jadi semua itu halal ya. Halal. Ya. Jadi kalau orang Kristen tuh Natal itu harus ada babi. Kalau kambing, itu agama lain punya hari raya. Kalau kita Natal itu mesti ada babi. Ya. Saya tidak tahu Tuhan Yesus makan babi atau tidak. Pada waktu itu, tapi dia sudah bilang semua baik. Kalau di Jawa itu babi hutan orang bilang celeng. Jadi katanya itu bukan babi. Pada mulanya Tuhan itu ciptakan babi hutan dulu. Tidak ada Tuhan ciptakan babi piara itu. Jadi jangan kau bilang celeng. Sembarang, celeng-celeng apa? Kau kira celengan. Nah, jadi bersyukur ya. Tuhan Yesus itu datang ke dunia salah satu mensahkan makan babi. Cap mati. Kalau tidak kau di Toraja tidak bisa bikin babi, hanya di Tedong. Mungkin Tedong, ya tidak. Hukum Taurat itu paling serius. Tidak boleh begini burung jenis ini, burung itu. Tidak boleh makan. Kau bayangkan itu. Jadi salah satu bagian yang Tuhan Yesus sahkan, rubah. Sehingga kalau kau lihat babi itu cantik sekali. Kalau Natal itu babi sudah resah. Dekat-dekat Natal tuh babi mulai bergerak, ngong. Kenapa kok? Ngong. Mau mati dia. Gelisah dia. Itu. Oke? Saya cuma cerita saja, bukan hanya masalah babi. Banyak undang-undang hukum yang dirubah oleh Tuhan Yesus. Atau digenapi. Supaya kita tidak bersifat lahiriah. Tetapi kita bersifat rohani. Barang siapa mengingini seseorang di hatinya, belum melakukan sudah berdosa. Kalau dulu berbuat baru berdosa. Kalau sekarang di hati saja sudah berdosa. Itu hukum betul-betul luar biasa. Dia sengsara, dia mati, dia bangkit, dia menyelesaikan semua. Ya, dia mati, disalibkan, dikubur, ya. Ambil kunci alam maut, dia bangkit. Dia tunjukkan dirinya pada murid-murid dan dia berkata, aku mau pulang. Ada 3 hal yang Tuhan Yesus lakukan. Atau 4 hal atau 5 hal dia lakukan ketika dia pulang ke rumah Bapa. Bukan di dunia ya, ini terangkat. Kan sudah selesai toh. Kita jangan cerita lagi yang di bumi. Makanya judulnya mengapa Yesus harus kembali ke surga. Yang pertama, firman Tuhan bilang apa? Dia mau ketemu kepada Bapa. Ya tak? Firman Tuhan bilang waktu Maria mereka mau dekat, dia bilang, jangan pegang aku atau sentuh aku sebab, coba santai cari aja. Sebab aku belum pergi kepada Bapa. Yang pertama, dia terpisah dari Bapa lama. Dia harus kembali.
Yohanes 20. Munculkan. Yohanes 20 ayat 16, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, Anda kalau baca Tritunggal itu Anda pusing sekali. Apa yang Roh Allah dia bikin sampai model begini. Tapi begitulah dia punya cara. Nah, kalau kau baca tuh bingung, mana Bapa, mana Yesus. Yesus bilang, aku Bapa, bro. Bapa dia mau pergi ketemu dengan Bapa. Bapa yang dimaksud itu adalah secara tubuh Allah. Yang seperti matahari itu. Itu. Tapi secara roh dia ada di dalam Yesus juga. Dia mau pergi kepada Bapa. Gitu. Nah, ceritanya seperti itu. Yesus terangkat ke surga untuk bertemu Bapa. Dia rindu akan Bapa. Ada amin? Walaupun beberapa waktu tidak ketemu, dan kemudian dia begitu rindu untuk ketemu. Ya, jadi dia pergi kepada Bapa. Makanya dia bilang, jangan engkau menyentuh atau memegang aku. Sebab aku belum pergi kepada Bapa. Pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Kepada Allahku dan Allahmu. Oke, Tuhan Yesus pergi. Yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Ya. Jadi Tuhan Yesus yang di bumi jadi tukang kayu itu, dia ke surga menyediakan tempat bagi engkau, ya, dan bagi saya. Oke, dia sediakan tempat supaya ada tempat bagi kita. Ya, di surga itu begitu indah. Ya, saya juga berdoa Tuhan, sesekali saya juga ke surga sebelum segala sesuatu selesai dalam hidupku. Ya, Pendeta Kenneth Hagin itu mati 3 kali, bangkit 3 kali. Ya, kalau mati 3 kali, bangkit 2 kali berarti dia sudah mati lama. Ya tak? Itu menunjukkan bahwa alam maut tidak menguasai kita. Selama kita masih diperlukan, kau akan hidup. Amin. Jangan takut dengan kematian. Saya kalau bawa firman Tuhan tentang kesembuhan, lalu waktu KPLT saya tidak bawa itu, karena saya takut orang takut. Saya mau bilang begini, kalau kau didoakan oleh pendeta biasa, yang tidak punya karunia kesembuhan, atau urapan kesembuhan, kau masih berpikir bahwa kau bisa sembuh. Tapi begitu kau didoakan oleh gembala, pendeta yang punya karunia kesembuhan dan kau tidak sembuh, itu artinya apa? Kau bersihkan dirimu sudah, bersihkan dirimu semuanya, dan persiapan, kain kafan, kolam bukan baptisan, dan pergi bikin sendiri kau punya batu nisan, supaya tidak merepotkan. Oh? Terus kau katakan kepada Tuhan, hari apa kira-kira saya mau mati supaya saya masuk sendiri ke lubang. Lah kalau saya cerita ini benar ini. Firman Tuhan bilang apa? Dosa yang mendatangkan maut, janganlah kau doakan. Sebab aku tidak menyarankan hal itu. Tetapi untuk dosa yang tidak mendatangkan maut, kamu boleh berdoa dan Tuhan akan menyembuhkan dia. Tapi waktu di KPLT kemarin kalau kita bicara ini, oh saya takut nanti semua mata melotot nih. Apalagi ada yang kena ginjal baru-baru sudah hitam-hitam. Sudah selesai. Pak pendeta bisakah saya doakan? Oh ini doakan. Bagaimana dosanya? Wih dosanya banyak sekali. Baru dosanya dosa-dosa berat. Kumpul-kumpul patah timbangan. Pulang. Jadi bikin dosa itu jangan sampai mati ya. Nah kan banyak orang marah. Tuhan kenapa saya sakit, kenapa saya sakit? Kau mau apa? Sakit itu cinta Tuhan supaya kau bertobat. Ya toh? Kalau sudah tahu dosa yang mendatangkan maut saya buat, minta ampun, terus siap-siap diri nih. Pulang. Kalau kau kecelakaan atau jatuh dari pesawat, kapan kau bertobat? Bersyukur kau kalau kau sakit itu baru mati. Ada waktu untuk bertobat. Begitu ya?
Tapi kan saya tidak bicarain, tapi ini ada yang nonton ini. Nanti banyak nonton nih. Nah, jadi Anda tuh jangan suka berbuat dosa. Kalau didoakan, terakhir kau dapat pendeta yang memang jurusannya ini, kau sembuh. Memang di sini kita karunia itu memang. Nggak usah takut, nggak usah ragu. Saya kalau hadapi orang kanker apa, saya tidak pernah takut. Tenang, kau pasti sembuh. Asal jangan dosamu matang. Nah, contoh seperti dosa-dosa yang susah disembuhkan itu apa? Kanker yang susah disembuhkan itu adalah kanker-kanker yang matang. Contoh kanker serviks. Serviks itu nanti 3 tahun, 5 tahun baru diketahui. Nah, dia terus berbuat dosa cabul. Begitu diketahui sudah dosa matang. Jadi Anda kalau sudah biasa berbuat free sex itu, lebih baik cepat bertobat dan cek. Kalau kena kanker serviks baru belum matang, kita bisa doakan selesai. Atau suamimu yang jajan, dia datang tiduri kau kena, itu kau bisa sembuh. Tapi kalau kau yang bikin free sex, kau mati. Nggak bisa. Cuma waktu kemarin saya tidak bawakan ini, karena nanti orang muka takut semua. Padahal mereka tidak tahu bahwa saya tahu tuh, lihat yang hitam-hitam begini nih, ginjal hitam-hitam begini. Dosamu apa? Wow, ini narkoba lah, free sex, oh itu kami. Kenapa banyak sekali dosa kau bikin? Kok kayak cabang pohon saja. Yang seperti begini. Ya kalau kita letakkan tangan kan kuasa tidak mau mengalir. Mati. Tapi ini pasti saya akan, jika saya suatu waktu dipanggil untuk berbicara ini, saya akan cerita. Jadi Anda kalau rasa dosa banyak, terus rasa-rasa dia mendatangkan maut, baru dia berat-berat toh, minta ampun sama Tuhan, perbaiki diri, sudah didoakan tidak sembuh-sembuh, perbaiki diri, lalu pergi pesan peti mati. Jangan takut. Pesan peti mati, batu nisan supaya tidak merepotkan orang. Tulis silsilah semua, Tuhan kapan saya mati. Lalu Roh Kudus bicara, besok. Cepat sekali Tuhan. Belum jadi batu nisan. Nah. Tuhan please 1 bulan lagi. Oke 1 bulan lagi. Setelah batu nisan jadi, peti mati jadi, mati moko. Lah memang begitu. Percayalah ini betul. Ini betul. Ya. Jadi oleh karena itu orang Kristen harus tahu. Nah, sedangkan Pastor Kenneth Hagin itu dia mau meninggal, dia lagi makan. Dengan istrinya langsung pulang dengan senyum. Luar biasa. Opa saya yang penginjil hebat itu, punya karunia-karunia mujizat, dia mau meninggal tuh dia datang jabat tangan dengan orang-orang tetangga, saya mau pulang. Mereka pikir dia mau pulang kemana? Ke tanah air kak? Tahu-tahu dia lipat kaki seperti Abraham, naik Ishak. Gitu enak kan? Muka-muka hitam dosa begini nih. Cuma harus banyak berdoa ya. Oke? Anda mau pulang dengan cara yang enak? Tuhan Yesus juga pulang terangkat dengan bagus. Anda juga harus terangkat dengan bagus. Dia pergi menyediakan tempat bagi engkau tantang. Di sana tidak ada uang. Di sana tidak ada utang. Tidak ada kredivo. Tidak ada debt collector. Tidak ada bank di sana yang bisa kasih kredit kok. Di sana semua lunas. Oke? Tapi jangan kau mau pulang cepat sekarang. Kau tidak akan diterima karena rumahmu belum selesai. Dengar saya bilang buat Anda. Selama kau masih hidup, rumahmu tidak selesai di atas. Lagi dibangun. Jadi jangan kau mati cepat-cepat. Kalau tidak kau akan dapat rumah yang tidak ada atap di atas. Berbuatlah kebajikan. Pelayanan. Persembahan. Dan apa-apa yang kau buat dalam bentuk pelayanan. Itu harus beragam. Karena pelayanan contoh, angkat-angkat kursi itu mungkin adalah mur-mur di surga. Toh? Pelayanan orang sakit itu mungkin apa? Tembok, batu bata di surga. Kalau kau layani orang sakit terus, toh, lama-lama kau rumah semua terjadi dari batu bata. Kau juga harus memberi. Kau mengerti? Jangan kau melayani cuma satu. Harus ada pelayanan lain juga. Ya toh? Pak Agus biasa jemput gembala, upahnya ada di surga, tidak tahu itu bahan apa. Mungkin emas kah? Pelayanan yang upahnya besar itu ketika kau lagi tidur toh, mata lagi penuh dengan tai mata itu,
melekat erat, tiba-tiba kok disuruh bangun doakan orang, itu upahnya besar, itu lebih besar daripada lagi santai. Memberi ketika tidak ada uang, itu upahnya lebih besar daripada uang melimpah kau kasih. Ya memang begitu. Tuhan Yesus membangun di surga itu bukan gratis. Bahan-bahannya kau yang kirim. Kau yang kirim dari sini. Melalui pelayanan, perbuatan, kebajikan, kebaikan. Kita kan yang dalam Tuhan Yesus tuh tidak perlu keselamatan. Karena kita sudah selamat. Yang kita buat adalah bagaimana mempersiapkan tempat tinggal kita di surga. Jadi kita kirim, Tuhan Yesus bikin. Para malaikat kerjakan. Jangan kau pulang ke atas sana setirman. Kau cuma dapat setir mobil. Kau cuma dapat dia pesetir. Kau tidak dapat dia mobil. Ada seseorang diangkat ke surga, dia bilang begini. Orang-orang yang suka main tenis, suka mancing, toh? Suka apa saja hobi. Gara-gara pelayanan mereka meninggalkan itu. Di surga nanti mereka punya lapangan bola ada. Lapangan tenis disediakan. Ini orang yang naik, saya belum pernah naik, saya cuma dengar. Kolam ikan tuh mancing. Ini ibu gembala dengan teman-temannya di rumah. Lagi bikin ikan, mereka pelihara ikan. Ikan mas kokika, koika. Yang koki itu. Saya kalau lihat ikan-ikan itu rasanya mau saya pancing untuk goreng. Katanya tidak bisa beracun. Jadi saya bilang begini, coba kita bikin kolam lele. Toh? Kolam lele atau kolam ikan mujair kan nila toh. Supaya kita kalau duduk macam tidak ada kegiatan pergi ambil pancing toh. Pancing di kolam, cek. Erpin, goreng. Itu boleh, sedap. Makanya nanti kalau kita ke Malena Hills toh, masing-masing orang membawa ikan lele 1 kilo atau setengah kilo. Tebar di kolam itu. Supaya tahun-tahun berikut kita datang, banyak sekali ikan lele di situ. Oke? Terus ada yang bertanya sama saya begini, Bapak Gembala, tapi kalau itu kan air ngalir, kalau kita tabur toh, nanti dia mengalir terus. Terus saya bilang, kok ini memang tom bodoh. Mana ada ikan tuh dia ditabur terus, dia ikut-ikut terus sampai nanti dia sampai di mana? Kau kira ikan kayak kau kah? Dia sembunyi di bawah batu lah, di pinggir-pinggir lah. Nah itu, kita tabur bawa udang yang hidup lempar, supaya daerah itu banyak udang, banyak ikan. Bila mana kau datang bisa duduk di batu. Sambil lempar mancing. Ya, jangan mancing sembarang, nanti ada yang ditangkap buaya. Nah itu, ya. Jadi kita bikin kebajikan, punya pelayanan apa saja, ya. Ada pelayanan, apapun yang kita berikan, ya. Kalau Anda di pinggir jalan tuh, jangan cari uang yang paling kecil untuk dikasih ke orang. Pilih-pilih. Di Jakarta Anda kasih 500 rupiah, mereka ambil. Di sini kok kasih 1.000 saya mereka tidak mau. Di tikungan. 2.000 baru ketawa. Iya, di Jakarta tidak. Di tikungan dikasih 500 mereka senang. Malah itu pauga-pauga. Kalau dia lihat mobil pickup mau kasih, dia bilang jangan, kita sama aja. Saya lihat tuh, luar biasa. Kalau dia lihat mobil-mobil bagus, kasih banyak, dia senang. Tapi sesama itu dia tidak mau, saya lihat tuh. Mobil pickup buka mau kasih dia. Jangan. Dia pahami sama. Amin. Beri kebajikan ya. Kasih ke uang lebih, tapi jangan kasih semua juga. Bayangkan kalau 20 orang kau kasih. Kau hitung habis toh. Karena banyak sekarang orang tipu-tipu kita punya belas kasihan toh. Kasih sesuai dengan apa yang ditaruh Tuhan di hati. Pemberian itu juga kebajikan. Perbuatan baik yang dikirim ke surga bahan-bahannya. Sama seperti pelayanan di sini toh. Bayar sewa tempat ibadah. Anda bayar, Anda kasih uang, Anda pikir gratis. Bapak Gembala saya sudah kurang ini. Saya kasih. Sebentar saya kasih. Saya pulang, saya langsung makan itu. Saya langsung makan labu siam, tidak masak. Karena minyak tidak ada. Saya kasih tahu Anda. Ada satu orang bilang sama saya begini. Bapak Gembala saya mau tanya. Kenapa kalau saya memberi itu toh,
Pikiran saya selalu berputar-putar, mau beri berapa, baru takut-takut toh. Saya bilang dia begini, kalau memberi toko belajar dari janda yang memberi 2 peser. Sudah tinggal 2 peser, dia tidak takut, dia beri, dia tidak berpikir apa-apa, dia kasih setelah dia mati mungkin. Dan tidak pernah dia berpikir. Toh? Kau habis memberi, kau masih bisa makan. Janda ini langsung mampus. Seperti Elia dengan janda di Sarfat. Toh? Sudah tepung dalam tempayan cuma satu genggam. Anda tahu satu genggam makan dengan anaknya. Mana cukup itu? Datang Elia berilmu. Bikin dahulu buat aku. Baru buat anak-anakmu. Marah itu marah. Kalau orang zaman sekarang, apa kau Elia? Mentong kau bodoh. Kau tidak tahu Elia punya karunia mujizat. Elia itu punya karunia mujizat tahu. Dia bisa raib. Jadi beri kepada dia. Dia bilang apa? Tepung dalam tempayan. Minyak itu tidak akan habis. Bayangkan, itu begitu memang. Anda itu kayak murid-murid di atas perahu. Sekonyong-konyong datang angin sakal. Lalu Tuhan Yesus bilang, di mana kepercayaanmu? Hilang. Hilang gara-gara kekurangan. Hilang gara-gara badai. Weh, kau harus percaya firman Tuhan. Kalau kau kurang percaya, taruh di dadamu malam hari. Baca dan taruh baru tidur. Kalau kurang percaya lagi, bakar baru minum. Siapa tahu kalau kau minum, dia tinggal di dalam. Kurang percaya dahsyat sekali. Percaya kurang percaya lebih dahsyat. Tuh, lihat kalian punya muka ini. Mana tuh Noce? Noce, kau tidak tahu ini. Tato biru ini. Noce perbuatan tuh. Dia bikin tato di tangan saya. Tidak apa-apa. Ya. Itu namanya sepenuh hati. Itu namanya memberi dengan sepenuh hati. Oke? Nah, jadi mari kita buat kebajikan di sini. Tuhan Yesus mengerjakan di sana buat kita. Lalu kau pulang, lalu kau bilang, kenapa rumah saya megah? Ya karena kau mengerjakan banyak pelayanan di sini. Jangan takut dan jemu-jemu. Kemarin ada satu orang tuh. Dia berbelanja, terus saya bilang, memang ini dorongan Roh Kudus untuk sesuatu. Oh, untuk bikin ini. Oh, langsung dia bilang begini, biar saya tidak ada uang, tapi kalau saya dengar tuh suara Tuhan, saya langsung ambil alih. Padahal sebenarnya bukan dia, orang lain. Tapi sudah ambil alih mau kok. Tidak apa-apa. Tuhan tuh kalau dia sudah berfirman tuh, bikin kok. Terjadi sesuatu. Ya, amin. Jadi kita jangan jemu-jemu memberi, jangan jemu-jemu melayani, jangan. Kau tidak bisa melayani. Kayak contoh saya punya karunia kesembuhan, saya tidak boleh melayani kesembuhan. Kesembuhan itu tidak boleh melayani kesembuhan saja. Nanti saya pulang ke rumah ternyata kesembuhan itu cuma atap. Rumah saya terbuat dari atap semua. Itu namanya apa itu? Itu yang itu tempat penungguan di bis itu, yang atap. Halte. Itu namanya rumah halte. Jadi ya semua harus dikerjakan. Toh? Dikerjakan semua. Pelayanan jiwa-jiwa. Ya seperti ini. Pergi jangkau jiwa-jiwa, jangkau teman. Ya. Kalau laki-laki dekat, akrab. Yang perempuan jauh, yang kau akrab, justru akrab kau. Nanti kau pacaran lagi kau. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Semua yang kita buat itu ada upahnya. Pak Nathan kan suka bawa daging babi toh. Dia kalau bawa daging babi itu, wis. Kalau dia punya dosa sudah hancur di pikirannya toh. Ketulusan muncul dia bawa daging babi. Mana itu daging babi dari acara? Hah? Nah, daging babi datang ya. Membawa sesuatu kepada gembala, kepada full time, itu juga upah. Contoh begini, kalau lihat, wih, Kak Irvin kenapa kok kudisan, kenapa kok kaskado? Sabunku kurang. Ya toh? Oh iya, kok mau beli apa kak? Kok kasih toh? Itu upah. Ya toh? Jangan kau cuma kalisa terus, kok kasih. Nah,
kau juga kasih yang lain. Begitu. Ini juga, ini tidak apa-apa. Itu namanya pemberian. Begitu. Kalau email tidak usah dia. Dia biar tidak mandi pun dia kasih kado. Nah, begitu. Jadi berbuatlah kebajikan, Tuhan Yesus pergi, dia menjadikan tempat bagi engkau dan saya. Ada amin? Jangan malu-malu. Saya saja waktu kemarin di Malino, acaranya Leni sama Aci. Jadi acaranya Leni, kalau kita nginap rame-rame, dia bikin acara ulang tahunnya di atas, sama Elmi. Saya tanya makanannya apa, hanya ada ayam dan lain-lain. Saya lihat tiba-tiba berbicara Roh Kudus kepada saya, tambahi daging. Padahal uang saya juga sudah habis. Tambahi daging. Wih, saya dengar pelan-pelan, hari kedua, ketiga, lebih keras lagi. Kau bayar itu daging, tambahi di sana. Jadi akhirnya kalian makan daging, datang Leni, iya ada daging, Leni sudah takut. Uang saya tidak cukup ini, padahal dia tidak tahu Tuhan menyediakan. Amin. Tuhan bisa menyediakan melalui siapa saja yang tidak terduga. Kau mungkin berpikir dari orang lain, tapi dari gembala juga bisa. Mau ada uang atau tidak, kalau Tuhan bilang beri, tambahi. Ya tambahi. Leni bilang, aduh, saya lihat saya takut karena uang sudah pas-pas. Belum lagi yang satu yang ikutan ulang tahun tuh belum pernah bayar. Mana dia tuh? Ya toh? Tapi Tuhan menyediakan. Amin. Tuhan menyediakan bagi mereka yang menabur. Jadi saya juga ikuti. Karena saya juga mau upah di surga selain melayani orang sakit, berkhotbah, memberi juga. Iya. Dulu ada satu orang pernah di sini saya kasih dia di amplop uang banyak. Karena saya memang tergerak kasih. Tapi ya itulah orang kalau mau kurang ajar ya kurang ajar. Ya. Saya kasih dia uang cukup jutaan waktu itu. Nah, mari kita melakukan perkara-perkara yang untuk Tuhan Yesus bangun kita punya rumah di sana. Amin. Iya. Kadang-kadang kalau jadi song leader itu jangan terlalu cepat. Disuruh ibu gubernur jadi song leader. Tuhan Yesus baru setengah 10 belum sampai sudah selesai. Kok dapat upah apa ini? Mana dia tuh? Pura-pura lagi tidak lihat. Woi. Kalau yang begini, song leader terlalu cepat, minggu depan ulang lagi. Ulang sampai dia bisa. Ya mesti seperti begitu. Ya. Berbuat kebajikan dan kebaikan untuk upah, untuk taburan. Begitu, harus pintar. Nah, Tante, supaya kau dapat upah besar. Kalau kau telepon, langsung mengalir. Tidak telepon pun, apa yang kau perlukan, dikasih. Gitu, harus begitu. Firman Tuhan bilang apa? Barang siapa bermurah hati, dia akan diberi kemurahan. Ada amin? Kalau kau seke, kau pelito, kau juga susah dapat aliran. Makanya, dan kalau dibilang, baku tambah bayar tempat ibadah, jangan takut. Jangan takut, ya. Nah, seperti begitu. Ya, Tuhan Yesus pergi menyediakan tempat, jadi Anda pulang sampai sana, Stirman, dia mulai berani sekarang kawan. Anda kalau menabur tuh Anda jangan takut. Saya tahu Anda orang-orang baik. Tapi Anda takut. Dengar firman Tuhan bilang, dia yang menyediakan benih untuk ditabur. Jangan takut. Coba kau belajar percaya Tuhan. Tangan saya ini gatal terus ini. Kalau gatal berulang-ulang, itu yang seperti raja siapa itu? Yang disuruh pukul berulang-ulang. Dan Nabi marah bilang, kenapa kau cuma pukul 3 kali? Kau akan mengalahkan musuhmu itu hanya 3 kali, pukul berulang-ulang. Jadi kalau ada tanda-tanda berkat mau datang, garuk dia ulang-ulang. Amin. Oke. Minggu lalu, sementara saya menyampaikan dari Roh Kudus, berbicaralah Tuhan kepada saya. Saya dapat satu penglihatan, sebentar saya khotbah. Pergilah makan. Dari sini toh, tapi gara-gara keluar dari sini saya doakan orang sakit yang lumpuh, yang tidak bisa bergerak. Akhirnya saya urungkan untuk pergi. Tapi setiap minggu sekarang dia buka untuk saya pergi.
Dia menyediakan. Ada amin? Anda jangan takut. Dia suruh kau pergi belanja. Dengar. Bukan berarti banyak sekali, tapi kalau kau tahu itu kebutuhan, pasti ada. Dan saya selalu bilang begini. Kalau bayar tempat ibadah itu kurang, pasti ada sesuatu yang salah. Percaya, tidak mungkin akan kurang. Ini sesuatu kebutuhan yang sangat-sangat dibutuhkan. Dan Tuhan tidak akan pernah tidak mencukupi. Dan jika kau tahu itu jangan sembunyi. Karena dia akan datang mengunjungi engkau dengan cara yang tidak baik. Percaya. Tidak mungkin tempat engkau beribadah itu sewanya tidak bisa dibayar. Tuhan itu tahu. Anda mengerti maksud saya? Tangkap ini baik-baik sebelum kau dihukum. Nah, perhatikan, tidak akan ada pertolongan. Pertolongan itu ada. Seperti yang saya bilang, buka matamu, perhatikan baik-baik. Pertolongan itu ajaib, apalagi tentang rumah Tuhan. Kan kemarin satu pendeta bilang begini, Tuhan itu tidak pernah tidak mencukupi engkau untuk kebutuhan. Yang bikin tidak cukup itu gaya hidup. Tapi saya mau bilang buat Anda, kalau kau hidup berkenan di hadapan Tuhan, bahkan gaya hidupmu pun diberinya. Ada amin? Iya toh? Gaya hidup pun diberinya. Iya. Itu makanya Pak Adi Sutanto, kita punya keturunan, bilang apa? Bagiku tidak ada lagi yang mahal. Itu artinya termasuk gaya hidup. Bukan gaya hidup lagi, gaya jingkrak-jingkrak pun. Seperti pastor Kenneth Hagin, dia punya pesawat pribadi 2. 2 tau? Ya, oke. Jadi Tuhan Yesus pergi menyediakan tempat, berbuatlah kebajikan, kebaikan, pelayanan, apa saja. Jangan takut, Dina. Jangan takut. Kau suka takut sekali, penakut. Berani. Tuhan akan mencukupi. Reski, kau jangan takut, Reski. Kau mau memberi saya, kau takut, pikir-pikir sampai Tuhan Yesus mau dikatakan, tinggal kau pikir. Ya, mesti berani. Nah, itu seperti janda itu toh. Dia tutup mata. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Dia memberi lebih dari semua orang. Nah itu. Harusnya begitu, jangan takut. Justru di saat-saat susah, di saat-saat tidak ada kita memberi, justru itu adalah upah paling besar. Daripada kau punya banyak, baru kau kasih di saat-saat yang tidak dibutuhkan. Ingat baik-baik. Tuhan itu selalu mengajar saya, kau tidak pernah kekurangan. Kalau kau kekurangan, lihat kiri kanan pasti ada. Tuhan itu, dia selalu menguji orang. Sebelum dia memberkati orang itu, dia uji orang itu dulu. Iya, percayalah itu. Dia uji orang dulu. Tuhan Yesus ke surga menyediakan tempat bagimu. Hari ini kau harus melayani dengan baik supaya rumahmu itu bagus waktu dia kembali. Kau punya rumah sudah sempurna. Selama kau masih hidup, rumah masih dikerjakan. Dan ketika kau finish mencapai garis akhir seperti Paulus bilang, disitulah rumahmu juga selesai. Ada amin? Dan ketika kau mati, kau pulang, kau lihat, Tuhan Yesus, di mana rumah yang kau sediakan? Di sini. Ada tertulis namamu di situ. Laura Patricia, Laura binti Ishak. Laura binti Ishak ya? Binti Ishak binti? Bin ya? Ya. Binti. Hah? Binti kalau perempuan? Binti itu kalau tidak bapaknya. Hah? Laura binti Ishak Samuel. Ya kira-kira begitu ya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga itu Tuhan Yesus terangkat ke surga supaya Roh Kudus itu bisa datang menggantikan dia. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak terangkat, Roh Kudus akan tinggal di surga, tidak turun-turun. Allah Roh itu turun ketika Tuhan Yesus terangkat. Maka jadilah kita penuh dengan Roh Kudus.
Tuhan Yesus menyelesaikan permasalahan kita, yaitu menebus dosa. Ya, dosa yang di dalam kita dan dosa yang dibuat di luar kita. Dan ketika dia naik, masih ada daging kan, seperti saya bawa khotbah lalu, masih ingat? Daging itu cuma bisa berkeinginan, dia tidak bisa berpikir, dia tidak bisa bicara. Yang bicara adalah dosa. Dosa dalam diri kita itu dia bisa berpikir dan bicara. Daging itu cuma bisa berkeinginan, dan dosa di dalam kita itu sudah ditebus. Jadi sekarang tinggal daging. Roma 8 bilang apa? Sebab jika roh dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, dia juga akan membangkitkan tubuhmu yang fana oleh dosa. Ya tahu? Dan jika roh dia tinggal dalam engkau mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, oleh karena roh itu, maka kau akan hidup. Jadi roh itu yang tinggal dalam kita, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, mengingatkan kita akan dosa, dan mengingatkan kita akan segala sesuatu yang pernah dikatakan kepada kita. Menasihati, menghibur, amin. Itu Roh Kudus tinggal dalam kita supaya apa? Mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya tak? Lanjut Roma 8 tadi. Yesus bahkan berkata bahwa terbatas sekali. Aku terbatas. Tapi Roh Kudus itu dia tidak terbatas. Ya. Roma 8. Cari di ayat 11, 12. Ya. 9, 10, bukan. 11, 12. 10, 11, 12. Nah ini. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus, ayat 11. Dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, yang diam di dalam kamu. Nah itu. Kata mati itu maksudnya apa? Sering mau berbuat dosa. Jadi yang membangkitkan Yesus itu roh dia. Roh dia itu roh Allah. Itu salah satu fungsi daripada Roh Kudus itu. Membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Lanjut ayat 12. Jadi saudara-saudara, jika kita adalah orang berhutang, tapi bukan hidup kepada daging supaya hidup menurut daging. Lanjut, 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi roh Allah itu, dia tinggal dalam kita, tujuannya untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Ingat sekali lagi saya katakan buat Anda. Tuhan Yesus itu hanya menebus dosa kita. Tapi tidak membuat kita tidak berdosa. Pelanggaran lagi. Oleh karena itu butuh roh Allah turun ke bumi untuk tinggal dalam kita. Ada amin? Nah, jadi Tuhan Yesus itu menghancurkan benih dosa yang terjadi karena Hawa dan Adam makan buah. Coba Anda perhatikan saya, perempuan-perempuan. Kalian harus perhatikan ya. Yang bikin dunia rusak dan bikin laki-laki hancur itu kamu. Iya. Adam jatuh ke dalam dosa itu karena Hawa. Jadi kalau kalian nanti jadi istri-istri, tolong jangan membuat laki-laki itu kehilangan wibawa, otoritas gara-gara kalian. Lalu laki-laki itu bikin kesalahan. Ya, makanya perempuan-perempuan, kau jangan sok berkuasa dan sok mau bicara. Kau lihat itu Abraham dengan Sarai. Sarah mengatakan Abraham itu tuannya. Perempuan itu harus tahu dia punya batasan. Kalau kau tidak mau dengar-dengaran, kau lihat bumi hancur nih karena kalian. Perempuan. Kau tidak bisa salahkan Tuhan, kenapa kau ciptakan dia? Dan Adam bilang, perempuan yang kau tempatkan di sampingku ini, dialah. Nah itu. Makanya perempuan-perempuan hati-hati. Saya tidak salahkan Anda, kalau Anda baik ya sudah. Tapi kalau Anda tidak baik, itu bahaya. Ya toh? Jadi kebijakan dari laki-laki itu harus didengar. Jangan kau kepala batu keras hati.
Seperti kau mau jadi kepala rumah tangga. Gak boleh. Saya kasih tahu Anda perhatikan. Maju 2 orang. Maju 2 orang. Agus maju. Olah maju. Coba perhatikan. Kalau umpamanya dia kepala rumah tangga, sebodoh-bodohnya dia, kau tidak boleh lebih pintar dari dia. Kalaupun kau pintar, kau harus sopan. Mengerti? Kau harus sopan. Kenapa? Karena kau tidak bisa berubah. Tiba-tiba kau punya kelamin berubah. Jadi laki-laki. Toh? Tidak bisa. Kau punya kelamin berubah jadi perempuan kan tidak bisa. Sekalipun dia salah, kau harus tetap tunduk dan beri dia kesempatan untuk bisa menjadi kepala rumah tangga. Jangan kau pukul dia dengan tangga. Karena dia kepala tangganya. Mengerti? Begitu caranya. Rumah tangga itu tidak pernah ada yang sempurna. Tapi kalau kau mau biarkan dia untuk memimpin, dia mau salah mau tidak, kau harus sopan. Kau tidak bisa bilang begini, kau ini begini. Tidak bisa. Seandainya Hawa menghargai Adam, dia pergi itu dia harus minta izin dulu. Dan kalau dia mau ke pohon itu dia mesti tanya Adam. Dia pergi diam-diam. Makanya dia jatuh dalam dosa. Seandainya dia bilang Adam boleh saya ke sana, pasti Adam, saya dampingi kau. Begitu. Banyak kesalahan dalam rumah tangga terjadi karena perempuan. Bukan karena laki-laki. Perempuan mau sok tahu. Mau sok lebih berkuasa. Tuhan telah menetapkan laki-laki itu ada pengurapan di atas kepalanya. Ketika diberkati dia jadi kepala. Jadi kalaupun dia salah, tetap dia harus memimpin. Kau tidak bisa ambil alih. Tetapi aku mau supaya kamu mengerti hal ini. Yaitu kepala daripada tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Kepala daripada Kristus ialah Allah. Itu, mengerti kepala. Coba yang kepalamu dulu. Kalau kau lahir terus lihat ke sini, montok, lihat ke bawah, itu perempuan, jangan bikin diri kayak laki-laki. Ya, karena dunia ini hancur dan hangus itu gara-gara perempuan duluan baru laki-laki. Ya, jadi saya bukan bilang bahwa semua perempuan sama, tidak. Hati-hati jadi perempuan. Sudah lihat kau punya nenek moyang itu Hawa yang bikin, toh. Jangan kau bikin lagi. Bisa mengerti? Tuhan Yesus mengutus rohnya supaya yang laki-laki jadi kepala, perempuan jadi ibu rumah tangga. Begitu. Tuhan itu tidak pernah salah memilih. Iya. Tuhan tidak pernah salah memilih. Kalau dia sudah pilih, dia akan jadikan itu indah. Percayalah. Begitu. Jangan kepala batu yang macam-macam. Tahu, Pak Lukas? Daripada menderita seumur hidup. Tahu? Begitu. Jadi perhatikan ini dengan baik-baik. Jangan kita sembarang. Dia pergi supaya Roh Kudus datang. Roh Kudus itu tinggal dalam kita. Dan mengajar kita seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran. Bukan 1-2 kebenaran, seluruh kebenaran. Perempuan-perempuan jadikan pelajaran apa yang Hawa buat. Supaya jangan kau buat itu kepada suamimu lagi. Nah itu. Akhirnya Adam ikut-ikutan jatuh dalam dosa. Iya. Ini contoh. Reski dulu berani. Winda karena terlalu penakut, Reski tak ikut. Saya kasih tahu engkau. Kepala rumah tangga itu dia punya power besar. Tapi kalau dia punya kuasa dihancurkan oleh seorang perempuan, dia orang Makassar beleng-beleng di otaknya, angin ribut itu. Nah itu, angin ribut dia. Makanya perempuan-perempuan tuh kalau mau bicara itu harus yang tepat. Nah, jangan cuma sok bicara, mulutnya banyak sekali kalau bicara, yang tidak ada guna. Itu mengacaukan. Iya.
Jangan membunuh wibawa Roh Kudus yang ada di dalam seorang lelaki. Kepala daripada Kristus ialah Allah. Kepala daripada laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Kembali. Oke? Mesti belajar begitu. Tuhan Yesus pergi, dia mengutus rohnya, dan dia berada di dalam diri kita. Dia mengajar kita seluruh kebenaran. Dia tinggal dalam kita supaya kita tidak berbuat dosa. Roma 8 ayat 9. Kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Dan jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Jadi fungsi daripada Tuhan Yesus pergi, itu supaya roh datang menggantikan dia, dan dia bisa tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus kan tidak bisa tinggal dalam kita. Tapi roh dia itu bisa tinggal dalam kita. Kemana-mana kita. Dimanapun, di pelosok manapun, dia bisa tinggal dalam kita. Nah, itu baiknya. Jadi ada 3 ya. 1 pergi kepada Bapa, yang kedua adalah membangun rumah, yang ketiga itu adalah apa tadi? Yang ketiga, supaya Roh Kudus bisa turun ke bumi dan melakukan tugasnya, yaitu apa? Mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Penebusan itu hanya menebus dosa, bukan hanya fungsinya menebus dosa yang ada di dalam kita, yang seperti firman beberapa minggu lalu, ya kan? Dosa yang tinggal dalam kita yang belum dibuat. Kemudian benih maksudnya. Kemudian dosa yang dibuat. Nah itu. Tetapi dia tidak membuat engkau tidak berbuat dosa lagi. Daging tetap bekerja. Oleh karena itu Roh Kudus turun. Fungsinya dia adalah tinggal dalam kita supaya kita tidak berbuat dosa. Nah, itu. Jadi kita mesti tahu fungsinya. Fungsi daripada samaan Bapa itu memberi hukum Taurat untuk hanya memberitahukan dosa-dosa yang tidak boleh dibuat. Samaan Tuhan Yesus itu menebus dosa. Dosa yang di dalam akibat makan buah dan dosa yang kita lakukan. Tetapi tidak membuat kita tidak berbuat dosa lagi. Mengerti? Nah, datanglah Roh Kudus dan dia tinggal dalam kita, membuat kita bisa untuk tidak berbuat dosa. Jadi kau harus penuh dengan Roh Kudus. Kau harus berdoa dalam roh dan sering-sering berbahasa roh, seperti Paulus bilang apa? Aku berbahasa roh lebih dari semua orang. Dia bilang, kenapa? Supaya kita selalu aktif roh kita, berfungsi, bekerja. Anda pernah bangun tidak pagi-pagi terus rasa panas di dalam, mulut mau keluar, berdoa dalam roh sendiri, mau memuji sendiri. Itu dengar ya, ketika kau bangun pagi-pagi, kemudian ada lagu di hati, coba lagu dulu. Yang kau nyanyi lagu itu. Anda harus sering-sering nyanyi lagu yang ada rohnya. Nanti pagi-pagi kalau kau bangun terus kau dengar lagu begini. Coba dengar. Bagi nama Tuhan. Tiba-tiba muncul. Kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas tempat ini dipenuhi nama. Kalau kau bangun pagi-pagi, tanda-tanda roh bekerja atau roh masih ada dalam kita. Yang pertama kau bangun, rasa damai, terus ada lagu pujian muncul di hati. Itu tandanya kerohanianmu mantap. Kalau kau rasa panas, terus seperti ada motor bergerak dalam, itu tandanya roh Allah sedang aktif di dalam engkau. Mengapa anak sel gembala saya suruh mereka lapor menyanyi dulu, kemudian lapor bahasa roh? Supaya apa? Roh Allah tidak pernah berhenti bekerja. Paulus berkata, aku berbahasa roh lebih dari siapapun juga. Kenapa? Paulus punya banyak peperangan. Paulus tidak menikah.
Sehingga dia harus terus berbahasa roh. Dia harus terus berbahasa roh supaya dia tidak sempat untuk daging. Dengarkan saya sini, Santi sini. Dengarkan saya. Mana Cak? Bisa Ica sini? Ada Ibu Gembala. Saya ajar Anda sesuatu. Karena saya sudah tembus ke situ, saya ajar Anda sesuatu. Tidak menikah itu susah. Ada beberapa full time mengatakan bahwa saya tidak mau menikah. Coba sini. Maju. Saya kasih tahu Anda. Tidak menikah itu susah. Karena daging itu ada dalam kita. Dan dia terus bekerja untuk mengerjakan keinginan-keinginan. Termasuk seks yang sah. Kalau seandainya Ica bilang begini, saya tidak mau menikah. Kalau kau punya bahasa roh kurang, kau punya doa kurang, terutama bahasa roh, nyanyi pujian kurang, jangan tidak menikah. Nanti kau rusak oleh percabulan di otak, di hati. Tapi kalau saya dengar tiap hari kau berdoa bahasa roh, kau terus berdoa dalam roh, kau terus nyanyi, saya percaya kau bisa jadi seperti Paulus. Tapi kalau kau kurang berbahasa roh, kau kurang menyanyi dalam roh, saya percaya kau akan jadi istrinya Paulus. Anda dengar saya. Saya itu paling tahu kapan daging bekerja. Karena memang itu jurusan pengajaran memang begitu. Saya ngajar dari dalam. Kalau saya dengar kau punya, saya pernah hentikan salah satu teman waktu itu. Dia minta ajak saya berdua sama dia, tapi saya tidur dari berdua di sana. Jadi dia berdua sudah hampir 2 jam. Terus saya berteriak dia di tempat tidur. Berhenti! Kau tidak berdoa itu. Terus dia buka mata, baru dia bilang begini. Kenapa kau bilang saya berhenti? Saya sudah berdoa 2 jam ini. Saya bilang begini. Kuping saya ini lebih tajam dari para malaikat. Saya kasih tahu kau. Kalau orang bilang, kenapa Pak Yop atau Bapak Gembala bilang lebih tajam dari para malaikat? Nah, saya punya kuping ini berkarunia. Ada karunia Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu lebih tajam dari malaikat. Jadi saya bilang kau stop, kau tidak berdoa itu. Jadi, terus bagaimana, dia bilang, bagaimana kau bisa tahu bahwa saya tidak berdoa? Saya memang tadi berdoa 2 jam dan saya kacau sekali. Iya. Kau kira kah? Saya punya telinga rohani sama telinga karunia ini tajam. Saya suruh kau berdoa ulang kalau kau mau berdoa. Berdoa model apa kau itu? Kotoran bebek itu. Ya, Anda coba bahasa roh, Anda nyanyi saya bisa dengar. Saya bisa lihat. Iya. Saya dari jauh kalau ada orang bilang begini, saya tidak mau menikah. Ini bukan nafsu ini, nikah. Bahasa rohmu sudah berapa banyak? Puasamu berapa banyak? Doamu berapa banyak? Nanti kau gosok nanti. Nanti diam-diam kau masturbasi lah macam-macam. Kau bikin situ. Jadi harus berbahasa roh kuat. Mengerti? Firman Tuhan bilang apa? Kalau kau minta ikan, tidak mungkin dikasih ular. Kalau kau ketuk pintu toh, terus dia tidak mau kasih toh, kau ketuk terus. Sampai Tuhan, dia marah dan dia bilang, ini ambil. Dia memberi kepada engkau bukan karena sahabat atau anak, tapi karena dia terganggu. Kau mau bayangkan, kenapa Tuhan Yesus pakai istilah itu? Karena apa? Dia punya urusan banyak di dunia ini, kau kira kau sendiri kan? Dunia banyak diurus. Dan kau ganggu dia juga cuma gara-gara sesuatu hal, dia pasti kasih. Iya. Jadi kalau ada yang bilang bisa tidak mau menikah, saya lihat kau punya muka dulu cuma nafsu. Lihat mukamu. Kalau kau berbahasa roh, kau berdoa banyak seperti Paulus, tidak sempat daging memberi kau keinginan, rakus pun tidak, nafsu pun tidak. Orang yang menikah, begitu datang keinginan laki-laki, nafsu muncul, ada istrinya, ada suaminya. Tapi kalau kau belum, apalagi kecil-kecil begini semua. Anak-anak kecil tuh kenapa sekarang cabul? Karena apa? Tontonan itu membuat mereka birahi sebelum waktunya. Datang bulan sebelum waktunya. Setengah mati tuh. Baru belum juga penuh Roh Kudus, menyanyi pun tidak masuk hadirat.
Tuhan Yesus. Lihat anjing lewat, nih cantiknya nih anjing. Nanya kalau dinaiki. Oh, saya kalau bicara love, sex, and dating, saya bikin kamu sampai kamu tahu. Anak-anak kecil begini kan masih jauh, tapi masih SMP, tapi bukan main. Rambut kayak para nabi. Potong berkeliling. Mengerti? Jadi kalau kau tidak mau menikah, toh, bahasa roh harus banyak. Puasa. Toh? Gitu. Terus pujian. Saya lihat dari jauh, saya bilang, standarmu cukup untuk tidak menikah. Jaga saya Dede. Dia akan berterima kasih kepada engkau. Karena suatu waktu dia akan jadi pengkhotbah besar. Dia itu punya suara saya. Dari kecil-kecil dia sudah suara pengkhotbah. Kalau dia berteriak itu, Anda bayangkan, Kuki langsung diam. Setan-setan lalu lari ke tangga. Suara-suara pengkhotbah hari ini terdengar. Kembali Nona. Kembali. Anda mengerti maksud saya? Kalau kau tidak tahan, lebih baik kau menikah. Bahasa rohmu tidak cukup, doamu tidak cukup, Roh Kudus kurang bekerja, sudah diutus tapi kurang bekerja, lebih baik kau menikah. Saya lihat Anda punya muka saja ini, saya takut. Oke, Anda mengerti? Jadi Tuhan Yesus datang, dia beri roh. Petrus, kau cepat penuh Roh Kudus. Oke. Dia suka lihat-lihat Bapak Gembala punya rambut kurang. Dia suka lihat tuh Kariso punya rambut kurang. Akhirnya dia botak juga. Semua yang dekat dan terlalu dekat dengan gembala, sebelum kau dapat urapan daripada gembala, kau dapat warisan jasmaninya. Kau lihat Elisa itu. Elisa itu botak dan dia diurapi. Waktu anak-anak kecil bilang botak-botak, dia kutuki mereka. Keluarlah beruang dan mencabik-cabik puluhan anak-anak. Itu luar biasa, ya. Hargai Roh Kudus, ya. Dia diutus bagi kita untuk menjadi penghibur, tidak membiarkan kita sendiri. Dia menguatkan kita. Makanya Paulus bilang apa? Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Dengar baik-baik. Ketika kau sakit, terus kau rasa ada kekuatan di hati, itu tandanya ada topangan, ada kekuatan yang diberikan. Jangan takut terhadap kanker. Jangan takut terhadap penyakit apapun. Bahkan sampai pada kematian, jangan takut. Kunci ada di Tuhan Yesus. Saya sudah pernah meninggal, tapi saya bangkit ketika Tuhan bilang, karena engkau masih diperlukan. Semua kunci alam maut ada di Tuhan Yesus. Dialah Raja di atas segala raja. Ada amin? Kalau Anda nyanyi lagu jangan salah-salah. Ku diberi kuasa, jadi Raja mulia. Salah menyanyi. Dari Raja mulia bukan jadi Raja mulia. Jangan jadi orang Kristen itu mau takut. Berani kok hari ini. Tantang kok apa saja. Yesus telah memberikan rohnya kepada kita dia pergi. Dia telah memberikan kita kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Apapun yang kau hadapi dalam hidupmu. Kau menghadapi kanker, penyakit apa. Perintahkan kepada keluar kau. Ini bukan tempatmu. Aku bukan sarang penyamun. Aku adalah bait suci Allah. Kau punya kuasa, iman, otoritas untuk berkata kepada orang biasa kalau apa? Kismin, bukan miskin, terlalu kismin. Roh kekisminan, pergi. Amin. Jangan jadi orang tuh suka muka susah. Kau susah kenapa? Kau habis minum tabung gas ya? Oke. Anda harus ceria sebab Anda penguasa langit dan bumi ini. Diberi kuasa. Yang kau sakit apapun kau takut. Takut untuk apa? Lihat tuh pendeta Smith Wigglesworth, Pastor Smith Wigglesworth bilang apa? Kalau kau mengalami sesuatu yang tidak mustahil, kau usir dia keluar, kau tengking dia lari. Itu gampang. Kalau orang bilang hebat, tapi kalau kau menghadapi yang mustahil, kau usir dia tidak mau keluar. Kau tendang dia tidak mau keluar. Kau tengking, kau doakan dia tidak mau keluar. Tapi Smith Wigglesworth bilang apa? Jika iman teguh dan kuat bertahan, maka kemustahilan akan lari meninggalkan engkau. Kalau ada kau mengalami suatu penyakit, suatu masalah, yang kuat sekali kau usir dia tidak mau. Dia tegak, kau hadapi dia. Kuat bertahan, otoritas, iman, keluar. Baku tantang dengan dia.
Dan kata pendeta Smith Wigglesworth, jika iman kuat bertahan, maka kemustahilan itu akan lari meninggalkan engkau. Ada amin? Ada amin? Kau jangan punya otoritas sepotong sepenggal. Jadilah orang yang kuat. Jadilah orang yang berperang. Jadilah orang yang berani. Melawan kemustahilan. Melawan gunung-gunung yang tidak mau beranjak. Dan buat mereka beranjak. Buat mereka takut kepada engkau. Makanya seorang ibu kemarin, dia nonton, dia ikut juga sakit. Dia bilang dia lihat, Bapak gembala, Bapak pendeta, dia takut. Dia karena ada roh jahat dalam engkau. Karena dia tahu saya siapa. Dia tahu Anda siapa. Dia tahu konfrontasi dalam roh dia tidak akan mampu. Maka dia pakai manusia-manusia biadab untuk menyerang. Karena dia tahu kalau konfrontasi, saya tidak sendiri. Banyak para malaikat melindungi. Saya punya pasukan berjuta-juta. Firman Tuhan bilang apa? Malaikat itu berjuta-juta berkelilingi, berkemah di pinggir, di sekeliling orang benar. Ada amin? Kau jangan takut dengan penyakit apapun. Kau jangan takut dengan kemiskinan apa kekurangan. Jangan takut! Makanya itu saya bilang sama anak-anak. Kau mau selesaikan tempat ini atau kita ibadah di rumah? Kau mau berani atau tidak? Tuhan akan memberi kita tempat yang jauh lebih besar. Kau berani. Menaburlah hari ini. Berdoalah hari ini. Supaya kau melihat tuaiannya nanti. Jangan terlambat berdoa. Menabur. Makanya firman waktu kita ulang tahun gereja. Menabur di waktu dini. Menuai di waktu yang tepat. Masa ini satu orang dia pasang di statusnya. Menabur di dini hari. Dini hari itu 2:30 tahu. Bangkitkan dirimu. Bangkitkan imanmu melalui firman Tuhan yang sudah kau baca. Makanya saya bilang sama Anda lalu toh. Jangan imani firman Tuhan. Firman Tuhan cukup dipercayai. Firman Tuhan yang menimbulkan iman. Ngapain kau balik imani firman? Iman itu suatu perintah, suatu otoritas yang dipakai di luar firman Tuhan. Anda kalau tidak tahu membedakan antara percaya dan iman, nanti saya bicara tentang iman berikutnya lebih mantap. Yang namanya percaya itu tidur enak. Bukan kau yang bergerak, Tuhan. Yang namanya iman, kaulah yang berfirman. Oh, kenapa saya selalu kalau gunakan iman itu jadi? Karena saya tahu bedakan antara iman dan percaya. Orang lain itu campur aduk. Dia harus diam, dia bergerak. Dia harus bergerak, dia diam. Tulu-tulumu, orang Makassar bilang. Gitu. Itu mengapa yang lalu saya ajar, saya bilang, waktu Tuhan Yesus ada di perahu, sekonyong-konyong datang angin sakal. Lalu masuklah air menembus ke dalam. Mereka bangunkan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bilang apa? Di manakah percayamu? Tuhan Yesus dia bilang, di manakah imanmu? Karena ada Yesus di situ. Ngapain kau pakai otoritas? Percaya saja. Jika dia menyertai engkau, kau pasti akan sampai di seberang. Ada amin? Baca firman Tuhan, renungkan baik-baik. Jangan takut dengan penyakit. Suatu waktu saya pernah merenungkan firman tentang Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus waktu membangkitkan orang yang mati, dia bilang begini. Dia ini bukan mati tapi tidur, lalu orang ketawai dia. Kalau Anda mau supaya Anda punya kanker, penyakit-penyakit berat tuh, mati dan tidak bergerak, Anda harus lihat kanker itu sebagai bisul. Oh ini cuma bisul saja. Oh ini cuma penyakit biasa. Kalau kau menganggap dia penyakit berat dan mematikan, kau akan mati. Tuhan Yesus waktu dia membangkitkan orang mati, dia bilang apa? Dia tidak mati tapi tidur. Lalu dia orang ketawa dan dia usir mereka, lalu dia bangkitkan orang itu. Mengerti? Jangan menganggap sesuatu yang besar, yang berat bagi orang dunia, berat bagi kita. Jangan, sebab kita ini punya otoritas.
Kita punya kuasa untuk menginjak ular dan kalah jengking dan menahan kekuatan musuh sehingga tidak membahayakan. Jadi bagi orang Kristen, tidak ada yang membahayakan. Kalau orang dokter bilang ini kanker. Kanker apa? Itu bisul. Kenapa? Karena seharusnya tidak ada yang membahayakan orang-orang yang telah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Sebab kamu telah diberi kuasa untuk menginjak ular, pak. Dan kalau jengking sepak, pak. Ku tambah injak dan ku sepak. Dan tidak ada sesuatu yang membahayakan engkau. Waktu ibu gembala lalu punya belakang sakit. Sampai ke depan, berbulan-bulan dia sakit. Waktu saya letakkan tangan di belakangnya sampai saya tidur. Saya tidur letakkan tangan. Saya bilang, Bapak ini apa? Kenapa tidak sembuh-sembuh? Kuasa karunia tidak bisa. Tiba-tiba suara keluar. Tidak ada sesuatu yang membahayakan bagimu. Dan tidak berapa saat hilang. Tanpa bekas. Sudah periksa di Siloam di mana? Terakhir dokter Daniel yang kita kenal, dia bilang, ini mungkin serangan. Dia sudah tidak tahu mau jawab apa. Ya. Suatu waktu ibu gembala punya kepala sakit, tidak tahu sakit apa. Sakit sampai dia tidak tahan, kasih minum obat tidak bisa. Saya taruh tangan di kepalanya sampai saya tidur. Lalu tiba-tiba di waktu tertentu, di beberapa jam, tiba-tiba terangkat itu sakit kepala dan tidak pernah sakit lagi. Kalau kau punya sakit, tanganmu itu punya kuasa. Letakkan di payudaramu. Letakkan di bagian perutmu yang sakit. Sambil tidur berbahasa roh. Angkat pujian. Tengking dia sekali-sekali. Gunakan otoritasmu. Dia akan lari meninggalkan engkau. Ada amin? Dia akan pergi ke tetangga ke Frek. Dia mau kemana terserah dia. Yang penting tidak ada di sini. Amin? Ada amin? Kau bodoh kalau kau tidak gunakan otoritasmu. Hari ini kau usir penyakit, hari kau usir tidak mau. Jangan kau mundur, lawan lagi. Ada roh Allah yang ada padamu. Ada kuasa. Kenapa kau takut? Saya kasih contoh Anda. Anda tahu kenapa ada itu pengadilan? Orang baku tunjuk-tunjuk apa sertifikat mana yang benar. Yang paling benar, paling kuat, itu yang punya. Kalau kau tidak menunjukkan otoritas dalam dirimu, dalam kuasa Allah, setan akan mengatakan bahwa kau bukan anak Allah yang telah diberi kuasa. Tapi kalau kau bisa menunjukkan kau punya ketetapan hati, keberanian memerintah, keberanian mengusir, dengan sangat yakin, dia tahu bahwa, setan tahu bahwa orang yang sangat yakin adalah ahli waris kerajaan Allah. Orang yang sangat yakin itu sudah lahir baru. Orang yang sangat lahir dengan kelahiran barunya. Dia adalah milik Allah. Dan firman Tuhan yang semua menuliskan tentang wibawa, tentang otoritas, itu memang dia punya. Saya kalau kasih berhenti hujan, dia tidak mau berhenti, saya masuk ke dalam hujan. Dan saya bilang, kita baku taruh. Kau yang berhenti atau saya? Iya. Makanya saya bilang, kalau kau terlalu penakut, setan tidak takut dengan engkau dan dia menyaksikan kau punya otoritas. Dia menyaksikan kau punya iman. Kau harus berani. Dengar kau itu? Tidak ada yang membahayakan. Kalau dokter bilang, kau stadium ini, jalan saja. Seperti Tuhan Yesus, anggap itu tidur. Kalau kau mau beriman, rubah dulu perasaanmu. Kalau kau mau menghancurkan sesuatu perasaanmu, kau rubah. Tingkah laku juga. Yang kau jalan, kalau mau mati, kau dong supaya orang membelas kasihani engkau. Jangan! Jalan seperti orang sehat. Dan bilang, aku sudah sembuh. Aku sudah didoakan. Aku punya otoritas. Kau sembuh. Begitu caranya. Ada orang-orang yang langsung didoakan sembuh, ada orang-orang yang harus percaya. Seperti yang kita cerita-cerita sama Pak Adi bilang apa? Kalau kau mau diberkati, gayamu dulu dirubah. Gayamu dirubah.
Kau harus jalan seperti orang kaya, orang diberkati. Jangan seperti bodoh. Maka Tuhan akan memberkati engkau. Ada amin? Saya paksa Pak Agus sampai hari ini rumahnya mau selesai 2 lantai. Kalau saya tidak kasih tahu, paksa, Pak Agus pasti cuma punya 1 lantai. Tapi hari ini punya 2 lantai. Walaupun apapun yang dia mau hadapi, dia mau marah-marah, kan dia mau apa, intinya rumah jadi. Memang begitu sudah, kalau orang melewati iman pasti begitu. Tidak usah Pak Agus malu-malu bicara. Jadi saya pernah marah gara-gara rumah. Saya takut bahan yang harus bagus, saya pasang yang tidak bagus. Karena saya takut. Nah, memang begitu orang lewati. Tapi saya coba untuk berani. Memang begitu. Coba Anda yang juga bangun. Baru Anda lihat. Toh? Yesus itu baik. Rancangannya Bapa itu luar biasa. Yesus datang memulihkan semua. Terus kemudian dia naik ke surga, dia belum selesai bekerja. Dia naik, dia bikin rumah bagi kita. Terus dia melepaskan Roh Allah ke kita. Dia tidak membiarkan kita jadi yatim piatu. Mantap. Pekerjaan Bapa yang luar biasa. Ingat baik-baik. Kalau ada Yesus di situ, kalau ada firman Tuhan menyertai engkau, jangan diimani. Cukup dipercayai. Tapi ketika tidak ada firman datang, sayalah Tuhannya. Saya akan menggunakan otoritas dan iman. Itulah saya. Makanya saya kasih tahu Anda, Anda lihat saya. Tuhan itu paling takut dengan kita. Kalau kita sudah mengerti tentang apa yang dia kasih, dia paling takut dengan kita. Kenapa? Dia takut kita buat sesuatu yang salah, tapi pakai iman. Tidak berdosa, tapi hancur. Makanya suatu waktu saya tidur malam hari, datanglah Tuhan di samping saya dan dia bilang sama saya seperti ini. Kau boleh gunakan imanmu, minta apa saja dan lakukan apa saja. Hanya satu yang kau tidak boleh lakukan, saya harus sebut. Ini tidak boleh. Dia batasi saya karena dia tahu. Kalau saya marah dan bahaya kok. Saya ingat waktu kita pergi mancing dengan hambanya ini. Bapaknya Daniela kita mancing. Saya bikinkan mereka roti di laut ini. Saya minta air termos ini. Riso dia pergi jauh, akhirnya saya marah di perahu. Saya bilang, kau belum tahu saya kalau saya marah. Baru saya marah dengan iman. Kau belum tahu saya marah. Tidak 15 menit itu kalian tahu perahu terbalik. Brak! Untuk mereka tidak disambar ikan di tengah laut. Jam 1 malam ini. Di Raja Ampat sana kita mancing. Lalu saya bilang, cepatnya. Itu bahaya anak-anak Tuhan. Kalau dia lagi marah dengan iman. Otoritasnya bekerja, mati mau itu. Belum lihat. Jadi Anda bersyukur. Ya. Saya sampai paham. Saya sampai paham. Mengapa Tuhan beri batasan-batasan buat kita. Jangan mengutuk. Saya sampai didatangi itu. Kau boleh minta apa saja dengan imanmu. Hanya satu kau tidak boleh minta ini. Jangan ini. Sampai hari ini saya baru paham ketika saya mendoakan seseorang. Saya diminta sama Berti, bapaknya. Bapak Gembala tolong doakan ini dulu. Terus saya pas mau doakan, banyak dosanya. Tiba-tiba firman Tuhan datang buat saya. Ini yang maksudnya jangan kau minta. Oh iya. Oh ini ya. Oh iya. Ngerti saya. Ya. Begitu. Oke? Jadi Anda diberi kuasa, hati-hati. Baca kau terus firman Tuhan baru kau tahu siapa engkau. Ketika kau baca kau tahu kau siapa, kau tidak akan malu-malu. Kau akan tegak, kau akan berani. Bukan berani cerewet, berani percaya, berani beriman. Ada amin? Ada amin? Jangan kau lihat keadaan, apapun yang kau bangun hari ini. Kau lihat orang sudah mau beli, orang sudah mau ambil, tidak laku. Percayalah dengan otoritas yang ada padamu. Percayalah dengan janji Tuhan. Semua bisa dirubah oleh karena percaya firman Tuhan. Semua bisa dirubah oleh karena otoritasmu di dalam iman itu bertindak.
kau bisa merubah semuanya. Oke. Anda mengerti ini? Jadi lengkaplah dia pergi untuk tugasnya dilakukan di surga lagi. Di bumi selesai, di surga belum. Roh Kudus kembali melakukan tugas lanjutan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyediakan tempat di surga, bertemu Bapa, tapi di bumi diserahkan kepada Roh Allah atau Allah Roh Allah. Turun di bumi, tinggal dalam kita, mengajar tentang seluruh kebenaran, menghibur kita, mengingatkan kita, ya, akan dosa-dosa yang kita buat supaya kita tidak buat lagi, mengingatkan tentang apa yang sudah dikatakan, supaya kita terjaga aman. Maka saya beritahu buat engkau, perhatikanlah Roh Kudus yang ada dalam engkau. Jika dia berbicara, sendengkanlah telingamu. Jika dia menegur, tunduklah. Jika dia mengingat, perhatikan. Supaya engkau bisa mengingat, kau bisa mendengar. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah menuduh engkau, karena dia diutus untuk menghibur engkau, memberi kemampuan bagi engkau dan saya. Sampai tugasnya selesai, Tuhan Yesus datang kembali. Beri kemuliaan buat Tuhan.